Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah di Jalan Milono, Samarinda terbakar. Peristiwa tidak terduga itu menyebabkan warga panik. Para orang tua di Samarinda mulai berburu perlengkapan sekolah. Sebuah tradisi pesta panen di tepian Buah Berau masih dipertahankan hingga kini. Pesta ini makin meriah karena mengundang berbagai kalangan. Satu demi satu calon pembeli seragam sekolah namanya dipanggil oleh penjaga toko di Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda. Mereka memberlakukan antrean agar suasana di dalam toko tidak terlalu padat. Pembeli menyatakan toko ini menjadi pilihan karena menyediakan berbagai ukuran. Mereka pun tertarik membeli di toko ini karena harganya lebih murah. Ada perbedaan harga nggak Bu dengan tahun kemarin dengan hari ini, atau sama saja atau harganya memang terjangkau Bu? Kalau pilihannya ke sini karena lebih terjangkau dengan yang lain. Dengan yang lain Bu ya? Walaupun antri beda-bedain sih. Iya. Lumayan kan walaupun bedanya sekitar 5 atau 10 ribu, kalikan dengan 5 kali pakaian lumayan. Lumayan. Hari ini beli seragam apa Bu? Seragam sekolah pramuka, celana putih, baju putih biru. Baju putih biru Bu ya? Oke. Bu, untuk kelas berapa anaknya Bu? Anaknya mau masuk ke kelas 9 ya. Kelas 9 ya? Oke. Ibu dengan siap? 7, masuk ke 7. Oh, masuk kelas 7. Karyawan toko menyatakan peningkatan pembelian terjadi pasca COVID-19. Meski begitu, ia mengakui beberapa jenis seragam harganya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Alhamdulillah sih ini tahun ini udah lumayan lebih ramai lagi daripada tahun sebelumnya. Kalau masalah dari harga sendiri, seragam-seragam sekolah dan lainnya gimana Bang? Dari tahun lalu? Kalau harga ya ada ngalami kenaikan sih ya. Lumayan lah, cuma masih bisa dikendalikan si harga-harga. Harga-harganya ya? Artinya harganya masih anggapannya normal Bang yang itu tahun ini gitu atau gimana? Masih normal sih, cuma ada sebagian yang sudah naiknya cukup tinggi. Tinggi ya? Nah, kebanyakan yang dicari ini apa Bang? Nah, kalau kebanyakan dicari di sini ya seragam sekolah, baju putih, baju putih merah, putih biru SMP dan putih SMA. SMA ya? Tingginya minat beli warga di toko ini diperkirakan masih akan terjadi hingga waktu sekolah tiba. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pasokan gas ke ibu kota negara di Sepaku, Penajam Pasir Utara ini sudah dirancang oleh Pertamina setelah daerah ini ditetapkan sebagai ibu kota negara. Pertamina memprioritaskan pasokan gas ke IKN karena menjadi lambang Indonesia. Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf, menegaskan pasokan tersebut tidak memiliki batasan. Saat ini pun pasokan gas sudah dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pekerja di IKN yang jumlahnya ribuan orang. Banyak orang yang belum tahu gitu Pak ya, karena ini kemarin juga ketika masa COVID. IKN jelas akan kita support mati-matian ya. Karena IKN adalah ikonnya Indonesia, jadi jangan sampai terjadi ada perubahan yang ada. Kita akan support, kita akan memenuhi berapapun kebutuhan yang ada di IKN ya. Sekarang kan pasti rekap, mulai dari pembangunan nambah di sana, nanti ada Menko dan sebagainya. Tugas kami adalah menyediakan energi yang cukup.
Sementara pembangunan IKN masih berlangsung hingga sekarang. Direncanakan Istana Negara mulai dimanfaatkan Presiden saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pelajar dari berbagai sekolah menengah atas di Penajam Pasir Utara inilah yang mengikuti seleksi Duta Pelajar Sadar Hukum tahun 2023. Seleksi yang digelar di Petung dan berlangsung 1 hari itu tujuannya untuk menentukan pemenang. Asintel Kejati Kaltim Iketut Kasna Dedi menyatakan, lomba ini digelar untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Metode lombanya adalah dengan membuat karya tulis yang berisi persoalan hukum dan cara menanganinya. Nah, kegiatan Duta Pelajar Sadar Hukum ini mereka diminta untuk membuat suatu karya tulis, suatu inovasi yang berhubungan dengan materi-materi hukum atau isu-isu hukum, dan mereka diminta untuk memikirkan solusi apa sih yang mereka bisa perbuat untuk mencegah hal-hal negatif yang ada di lingkungan sekitar mereka, umpama pencegahan sejak dini terhadap peredaran narkoba di lingkungan sekolah atau bullying di lingkungan sekolah. Nantinya para pemenang tingkat kabupaten ini akan dipilih 3 tim terbaik untuk mengikuti lomba serupa di tingkat provinsi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.